Assalamualaikum, Bu Riza. Waalaikumsalam Ibu. Ini udah Ya, udah udah dimulai? udah direkod. Iya, sebentar. Saya juga tak ngerekod. Belum. Udah belum? Ya, saya rekod juga, Bu. Sebentar Bu, sebentar. Saya takut takut mati laptopnya. Saya double sama HP. Kak Tri kayaknya lupa apa gimana ya? Kok belum masuk? Oke. Oke. Sudah bisa dimulai? Kita mulai, Bu Riza? Oh, udah bisa. Tadi Iya, sama bisa direkod. Sudah direkod? oh, Ya, nanti diedit, nggak apa-apa. Kita potong. Ya, ya, kita mulai, Bu Riza. ya, Bismillah. Ya. sebentar ya, sebentar. Saya keluar dulu dari ini. Eh, Ya, ampun. ya, oke. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Oktaulan dari sebagai coach dan Ibu Riza Sasika Prasti sebagai coach. Pada kesempatan ini akan melakukan praktek coaching berdua. Baik, Bu Riza, bisa kita mulai? Bisa Ibu? Terima kasih. Di ruang guru terlihat Bu Riza Di sedang ruang. murung dan tidak bersemangat. Kemudian coach yang bernama Bu Okta mendatangi coach yang bernama Bu Riza. Assalamualaikum, Bu Riza. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Okta. Alhamdulillah baik Bu Okta. Bu Reza, mohon maaf nih. Akhir-akhir ini saya perhatikan kok murung ya dan tidak bersemangat seperti biasanya. Kan Bu Riza selalu semangat, sekarang kok menyendiri. Mungkin Bu Riza bisa berbagi dengan saya, ada apa ya? Iya nih Bu Okta, saya ingin ngobrol tapi bingung dengan siapa saya harus ngobrol. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya minta maaf nih, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Bu Riza alami sekarang? Masalah murid saya, Bu. Jadi begini, Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah itu kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang itu menangis terus. Nah, anak tersebut maunya selalu ditunggu ibunya. Nah, saya ingin anak ini tidak lagi ditunggu oleh ibunya, agar anak itu lebih mandiri dan tidak selalu tergantung dengan ibunya terus, Bu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditunggui di dalam kelas. Seperti itu, Bu Okta. Oh, jadi begini masalahnya ya, Bu. Jadi, ada anak yang terus bergantung pada ibunya. Jadi, ketika ditinggal setelah diantarkan, anak itu menangis. Begitu nih, Bu Riza. Dan Bu Iya, Riza betul. ingin supaya anak tersebut, anak itu nanti bisa lebih mandiri lagi dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri, tidak menangis. Begitu ya, Bu Riza. Iya, betul begitu, Bu Okta. Nah, jadi, apa yang ingin Bu Riza capai atau apa yang akan kita hasilkan dari percakapan dari kita ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan dalam masalah, Bu.
tentang anak tersebut yang masih suka menangis di dalam kelas itu, agar dia lebih mandiri dan mau sekolah sendiri tanpa ditunggu lagi oleh ibunya, seperti teman-temannya yang lain. Begitu, Bu Okta. Oh, baik. Jadi Ibu ingin di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi itu bisa mandiri. Begitu Ibu Riza? Iya, seperti itu, Bu. Nah, Bu Riza, saya ingin tahu anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa, Bu? Menurut saya, anak yang mandiri itu sudah tidak tergantung lagi pada ibunya saat di sekolah atau orang lain. Anak bisa mengurus diri sendiri, terutama jika itu menyangkut kegiatan sederhana. Ya, baik. Jadi menurut Bu Riza, anak yang mandiri itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri meskipun itu hal sekecil apapun. Nah, begitu nggak Bu Riza? Iya, Bu, betul. Nah, menurut Bu Riza sendiri, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Jadi, contoh kecilnya anak yang sudah percaya diri yaitu berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Dan minimal dia tidak menangis, Bu, di dalam kelas saat ditinggalkan sama orang tuanya. Seperti itu, Bu Okta. Nah, jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis jika ditinggal oleh orang tuanya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang membuat anak tersebut menangis, Bu Riza? Mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Bu Okta, yang masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Mungkin bisa jadi dia juga masih takut sama saya sebagai gurunya. Mungkin seperti itu, Bu Okta. Ya, baik. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Seperti itu, nggih, Bu Riza? Betul, begitu, Bu Okta. Ya. Apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak itu nyaman dan bisa akrab dengan temannya, dan juga bisa akrab dengan gurunya? Kira-kira apa yang bisa Bu Riza lakukan? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, Bu. Bagus sekali Bu Riza. Jadi nanti Bu Riza berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa Bu Riza? Saya akan menyeting kelas saya, Bu, untuk semenarik mungkin. Mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan dinding yang menarik, permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, terus memajang karya semua siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa lebih betah di dalam kelas. Seperti itu, Bu Okta. Wah, itu sepertinya menarik sekali, Bu. Jadi, nanti Bu Reza akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian, akan memajang hasil karyanya di papan pajangan dan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Kemudian, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Gitu nggak, Bu Reza? Nggih, Bu, seperti itu. Nah, itu kan tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan tadi, nggih, Bu. Untuk anak tersebut bisa akrab dengan temannya dan juga bisa akrab dengan lingkungan lebih cepat. Kira-kira apa yang akan Bu Riza lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim dan budaya positif. Seperti itu, Bu Okta. Ya, baik Bu. Jadi jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya Bu Riza? Nggih, Bu Okta. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan sosial emosional tadi? Apa saja yang bisa Bu Riza lakukan?
Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Nah, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya. Nanti Bu Okta. Ya, baik Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali nggih. Jadi, nanti Bu Riza akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Riza? Betul Bu Okta. Nah, Bu Reza, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan Bu Reza lakukan nanti, berarti yang pertama, Bu Reza akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan juga dengan memasang hasil karya dari siswa. Dan yang kedua, Ibu Reza akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembuatan papan emoji serta melakukan restitusi. Terus, Bu Reza juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu, Bu Reza? Ya, benar sekali Bu Okta. Nah, di antara beberapa hal tersebut, Bu Riza, kira-kira menurut Bu Riza mana yang lebih mungkin dilakukan terlebih dahulu? Jadi, kira-kira yang bisa langsung diaplikasikan gitu, Bu? Yang pertama, Bu, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil karya siswa itu akan saya pajang, Bu, di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas. Saya sangat setuju sekali, Bu Riza. Jadi langkah pertama Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya siswa itu di papan pajangan. Begitu, Bu Riza, yang akan dilakukan pertama kali. Iya, Bu, betul. Ya, nah sekarang saya ingin menceritakan menghias kelasnya itu yang seperti apa, Bu? Saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Jadi, Bu Reza sudah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat profil pelajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu nggak Bu Reza? Iya, Bu Okta. Nah, kira-kira dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Riza dalam menghias tersebut? Apakah dibantu atau dilakukan sendiri, Bu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid dan akan mengajak semua anak-anak akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Jadi, Bu Riza akan mengikut sertakan wali murid dan anak-anak untuk menghias kelas G. Iya, Bu. Ya, nah Bu Riza, apa yang Bu Riza dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang segera saya bisa laksanakan dalam menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dalam satu kelas dan orang tuanya. Begitu Bu Okta. Bagus sekali, Bu. Kapan, Bu, rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu Okta, saya sudah bisa melaksanakannya dengan mulai mendiskusikan dengan orang tuanya dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas, Bu. Baik, Bu. Jadi saya sangat antusias sekali bagaimana dengan hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok, ya, Bu? Iya, Bu Okta.
Mungkin kita akan bincang-bincang lagi 1 minggu lagi ke depan ya. Kalau menghias kelas akan butuh waktu yang agak lama. Jadi mungkin 1 minggu lagi setelah Bu Riza selesai menghias kelas, kita video call lagi. Saya doakan semoga dengan kelas yang dihias, dengan kebutuhan belajar anak tersebut sudah tidak nangis lagi saat ditinggal oleh ibunya. Baik, Bu Okta. Alhamdulillah kita sudah selesai berbincang, senang sekali Bu Riza. Nah Bu Riza, apa yang Bu Riza rasakan saat coaching ini? Saya merasa senang dan lebih lega karena perasaan saya yang mengganjal sekarang sudah bisa tersampaikan, Bu Okta. Terima kasih banyak ya, Bu Okta. Oke, sama-sama Bu Riza, kita sama-sama belajar, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Alhamdulillah, coaching sesi yang pertama sudah selesai. Selanjutnya masuk coaching sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Riza sebagai coach dan Ibu Okta sebagai coach. Baik, Bu Okta, kita bisa mulai. Siap Bu Riza, terima kasih. Di ruang guru terlihat Bu Okta gelisah. Gerak-geriknya memandangkan kalau Bu Okta sedang ada hal yang dipikirkan. Kemudian coach bernama Bu Riza mendatangi coach yang bernama Bu Okta. Assalamualaikum Bu Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Riza. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Okta, mohon maaf sebelumnya ya. Akhir-akhir ini saya memperhatikan kok kelihatan gelisah ya. Kurang bersemangat gitu. Biasanya kan Bu Okta itu selalu ceria. Sekarang kok berbeda? Mungkin Bu Okta bisa berbagi dengan saya. Sebenarnya apa yang sedang Bu Okta rasakan dan pikirkan saat ini? Iya nih Bu Reza, saya ingin ngobrol tapi bingung mau ngobrol dengan siapa. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya minta maaf nih. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Bu Okta alami sekarang? Masalah murid saya, Bu. Jadi begini, Bu Riza. Di kelas saya itu ada satu anak yang suka mengganggu temannya. Hampir setiap hari Hmm, ada siswa yang dibuatnya menangis. Kalau pas jam mm-mm. pelajaran ada saja tingkahnya. Entah dia mencari perhatian teman-temannya dan saya gurunya. Dengan bertingkah menjahili temannya yang sedang berkonsentrasi mendengarkan penjelasan saya. Pernah suatu ketika pas jam istirahat dia marah karena tidak ada satupun temannya yang bermain dengannya. Pintu ruang kelas ditendang sampai rusak. Saya jadi bingung menghadapi anak tersebut. Saya pengen anak tersebut menyadari kesalahannya dan bersedia belajar dengan baik di kelas. Seperti itu, Bu Riza. Wah, oh jadi begitu ya masalahnya, Bu. Jadi ada anak yang suka mengganggu temannya, membuat temannya menangis. Begitu je Bu Okta. Dan Bu Okta ingin supaya anak itu nanti bisa lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya dan mencari perhatian yang negatif. Begitu ya Bu Okta. Ya, betul begitu, Bu Riza. Jadi, apa yang ingin Bu Okta capai atau apa yang akan kita hasilkan dari percakapan dari kita ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan dalam masalah ini, Bu, tentang anak tersebut yang masih suka mengganggu temannya di kelas, agar dia lebih sadar akan tugasnya sebagai belajar, tidak menunjukkan sikap-sikap yang mencari perhatian yang merugikan orang lain seperti teman-teman yang lain. Begitu, Bu Riza. Oh, baik. Jadi, Ibu ingin di akhir percakapan ini mendapatkan solusi. Bagaimana caranya supaya anak itu sembuh dari sifat yang suka mengganggu temannya dan suka mencari perhatian yang tidak pada tempatnya. Begitu, Bu Okta. Ya, seperti itu, Bu Riza. Wah, nah Bu Okta, saya ingin tahu anak yang dikatakan baik yang tidak suka mengganggu temannya itu yang seperti apa, Bu?
Menurut saya, anak yang tidak suka mengganggu temannya yaitu anak yang baik, yang sadar akan tugasnya di kelas, yaitu belajar dengan sepenuh hati, tidak suka usil ketika jam pelajaran sedang berlangsung, mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Dia menyayangi teman-temannya, menganggap teman-teman di kelasnya adalah keluarganya yang tidak boleh disakiti. Wah, saya setuju sekali Bu Okta. Jadi, menurut Bu Okta, anak yang tidak suka mengganggu temannya itu anak yang sadar akan tugasnya sebagai pelajar. Dia tidak akan berbuat usil menjahili temannya, mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, yang bisa menganggap teman-temannya adalah keluarganya sendiri. Seperti itu, Bu Okta? Iya, Bu. Wah, menurut Bu Okta, indikator seorang anak dikatakan sadar akan kewajibannya dalam belajar itu yang seperti apa, Bu? Jadi, anak yang bisa dikatakan sadar akan tugas belajarnya adalah anak yang sejak dari rumah sudah mempunyai motivasi untuk belajar. Dia tidak akan pernah berpikir untuk mengganggu temannya di kelas, menganggap teman yang ada di kelasnya adalah keluarganya yang harus selalu dia sayangi. Seperti itu, Bu Riza. Wah, jadi indikator jadi indikator pertamanya anak itu tidak suka mengganggu temannya ya. Dia akan tetap fokus pada tujuan belajarnya, yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan penuh konsentrasi. Begitu ya, Bu Okta? Bu Okta? Suaranya Bu Okta tidak terdengar, Bu. Bu Okta? Assalamualaikum, Bu Okta. Bu Okta? Ya, mohon maaf. Eh, Kelihatannya Bu Okta terpental ya, Bapak. Maaf. Maaf Jadi Bu Bu, Reza, tadi nggak sempat ada apa-apa. gangguan. Kita Iya, lanjutkan, dilanjut kita nanti biar diedit. Dilanjut bisa aja. dilanjut apa kita ulang dari coach yang kedua, pripun Bu? Diulang Oh, nopo lanjut? oh diulang Di, dari awal. kalau Diulang dari lanjut bisa? Oh ya, Nanti bisa nanti disambungin diedit. bisa? Bisa, Oh bisa bisa. ya? Ya, Iya, saya lanjut kita saya dulu ya Bu ya. Ya. OJ. Sepertinya anak tersebut memang butuh perhatian Bu Riza. Dia di rumah ada masalah dengan keluarganya, seperti kurang kasih sayang. Jadi sebagai bentuk pelampiasan kekecewaannya, dia mencari perhatian ke teman-temannya dan gurunya. Mungkin seperti itu Bu Riza. Oh ya, baik, baik, baik. Berarti anak tersebut berbuat usil mengganggu temannya karena butuh perhatian dari orang lain ya, Bu, terutama dari teman-temannya di kelas dan dari Bu Okta sebagai guru kelasnya. Begitu ya, Bu? Betul, betul begitu Bu Riza. Apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa menunjukkan tingkah laku yang lebih baik lagi, tidak suka usil dan mengganggu temannya, sehingga bisa membuat temannya menangis. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa Ibu Okta lakukan?
Hmm, sepertinya saya akan membimbing dia secara personal. Saya dekati pelan-pelan, bicara berdua dari hati ke hati dengan dia, memberi kesempatan kepada dia bercerita seseluasa mungkin tanpa ada perasaan diintimidasi. Wah, bagus sekali Bu Okta. Jadi nanti Bu Okta berencana akan berbicara berdua dengan anak tersebut dari hati ke hati ya Bu. Berbicara dari hati ke hati itu yang seperti apa Bu Okta? Ya, saya akan mencari tempat mengobrol dengan dia di tempat Mm, yang santai dan nyaman tanpa ada mm. yang mengganggu. Sambil sesekali diberi hadiah jajan kesukaannya. Setelah mendapatkan tempat yang nyaman, saya posisikan diri sebagai ibunya. Saya akan memberikan kesempatan kepadanya untuk bercerita banyak hal tentang apa yang dia rasakan. Selain itu, saya akan memposisikan diri sebagai teman yang baik agar dia bisa leluasa bercerita. Beratnya dia bercerita dengan sahabat seusianya. Seperti itu, Bu Riza. Wah, itu sepertinya menarik sekali, Je, Bu. Dengan seperti itu, maka anak tersebut akan semakin dekat dengan Bu Okta, akan nyaman bercerita. Kalau anak sudah nyaman dan menganggap gurunya sosok yang enak diajak curhat, maka nasihat apapun akan mudah diterima oleh anak tersebut. Gitu, Je, Bu Okta. Bu, seperti itu, Bu Riza. Nah, itu kan hubungan antara Bu Okta dan murid yang bermasalah. Lalu, apa yang Bu Okta lakukan untuk menjaga hubungan baik murid tersebut dengan teman-temannya di kelasnya? Bagaimana agar teman-temannya juga bisa menerima keberadaannya, meski kadang ada rasa takut dari sebagian mereka. Kalau aku diganggu oleh anaknya yang bermasalah tersebut, Sepertinya saya akan memberi pengertian kepada murid-murid saya yang lain bahwa seperti apapun sifat teman kita, kita tetap harus berteman dengan dia, terima dia apa adanya, sambil sering dinasihati bersama. Insya Allah dengan kasih sayang, teman yang sering mengganggu akan sembuh dengan sendirinya. Dan juga saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasinya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu, Bu Riza. Baik Bu. Jadi jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya Bu Okta? Bu Riza, betul sekali. Nah, kira-kira Bu, langkah apa yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan sosial dan emosional tadi dan apa saja yang bisa Ibu lakukan? Ya, untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Nah, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial yang diintegrasikan dalam pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan nanti, Bu. Ya, baik Bu. Saya kira itu sangat bagus sekali. Jadi nanti Ibu Okta akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya dengan pembelajaran. Begitu ya Bu Okta? Betul, Bu Reza. Nah Bu, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti itu berarti yang pertama Ibu akan mendekati murid yang bermasalah tersebut secara personal, dari hati ke hati, membiarkan dia menceritakan apa yang dia rasakan dan dia inginkan. Setelah itu memberi pengertian kepada teman kelasnya untuk bisa menerima dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, Ibu Okta akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji serta melakukan restitusi. Terus Bu Okta juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu? Oke, Bu Okta? Iya, benar Bu Reza. Seperti itu yang akan saya lakukan.
Nah, di antara beberapa hal tersebut, Bu, kira-kira menurut Ibu Okta, mana yang lebih mungkin dilakukan terlebih dahulu? Jadi kira-kira yang bisa langsung diaplikasikan gitu, Bu? Yang pertama, Bu, saya Mhm. akan melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Akan segera saya ajak mengobrol lagi dari hati ke hati, apa kebutuhannya, saya beri kesempatan dia bercerita sepuasnya. Saya sangat setuju sekali, Bu Okta. Jadi, langkah pertama itu akan mengajak ngobrol santai murid tersebut dengan harapan nanti dia bisa leluasa bercerita apapun ke Bu Okta. Kalau dia sudah merasa nyaman, maka nasihat apapun yang diberikan akan mudah dia terima karena dia merasa anak sosok yang menyayanginya dengan tulus. Begitu Je Bu Okta yang akan dilakukan pertama. Iya, Bu, benar sekali. Nah, sekarang saya ingin Ibu ceritakan, membuat papan emoji itu yang seperti apa, Bu? Saya akan membuat papan emoji yang saya tempel di tembok di samping kanan pintu kelas. Papan itu saya buat dari kertas asturo yang dihias dengan warna yang menarik. Di kertas itu nanti akan ada beberapa gambar emoji yang bisa dipilih siswa ketika masuk kelas sesuai dengan perasaan yang dia rasakan saat itu. Mereka akan menempelkan namanya yang sudah disediakan sebelumnya di gambar emoji pilihannya. Jadi Bu Okta sudah memfasilitasi murid untuk mengungkapkan perasaan secara jujur seperti itu ya, Bu? Iya, Bu Reza. Kira-kira dalam membuat papan emoji yang menarik dan tindak lanjut untuk memfasilitasi murid mengungkapkan perasaannya secara lisan kepada gurunya, Bu Okta akan melakukan sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain, Bu? Iya, sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid untuk memantau perkembangan anaknya ketika di rumah, dan saya akan meminta bantuan rekan guru dan anak-anak juga dalam membuat papan emoji yang menarik, Bu. Wah, jadi Ibu Okta akan mengikut sertakan wali murid untuk memantau perkembangan anaknya dan meminta bantuan rekan guru lain serta murid untuk membuat papan emoji yang menarik. Begitu, Bu? Iya, Bu. Iya, leres. Iya, Bu. Wah. Nah, Bu Okta, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Nah, alhamdulillah. Jadi, untuk membuat anak tidak lagi mengganggu temannya, saya akan mendekatinya secara personal, memberikan pengertian kepada teman yang lain bahwa seperti apapun sifat teman kita, dia tetap teman kita yang harus kita sayang. Selanjutnya, Betul. saya akan memberi pembelajaran sosial dan emosional yang saya kaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Begitu, Bu Riza. Kapan, Bu, rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu Riza, saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendekati siswa yang bermasalah tersebut dengan pendekatan empati dari hati ke hati. Baik, Bu. Jadi saya sangat antusias sekali bagaimana dengan hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok nggih, Bu Okta? Iya, Bu Riza, insya Allah. Mungkin kita akan bincang-bincang lagi 1 minggu lagi, Nje. Kalau sudah didekati secara personal, teman yang lain juga diberi perhatian dan Bu Okta sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan kita semua, Jem, Bu Okta. Amin. Baik, Bu Riza. Alhamdulillah, coaching sesi kedua sudah selesai, Ibu. Iya. Nah, sekarang saya akan menanyakan perasaan pada saat di coaching, Bu Okta, gimana? Saya merasa senang dan lebih lega karena apa yang saya khawatirkan pada saat ini bisa menemukan jalan keluarnya. Setelah di coaching dengan Bu Riza, saya menemukan titik terang, menemukan cara-cara yang jitu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini dengan baik. Terima kasih banyak, Bu Riza. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Okta. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Isi isi lembar refleksi Bu sekarang ya. Berarti kita download dulu ya? Iya. Ya yang kemarin sama yang Oh, kemarin nggih. Nggih, sama kita aja isi ya? ulang. Heeh. Nggih. Kalau keberatan nanya ini misalnya jenengan nanya atau saya nanya gitu kan pasti kadang gitu yang kita nanya. Karena ya kurang menguasai materi. Kita masuk ke mat yang satunya apa gimana, Bu? Nah, nunggu di sini dulu sambil ngisi refleksi. Nanti Oh, kalau gitu. sudah ada dawuh dari Pak Ter, kita baru masuk gitu nggih. Siap. Tadi yang sudah berjalan dengan baik, ya, kita sudah melakukan percakapan, coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya. Juga sudah terjalin kemitraan antara Kus dan Koji. Kan kemarin Siap, sudah siap. berlatih, jadi sudah ada pengalaman dari kemarin. Nggih. Lebih baik lagi ya, Bu. Iya. Jadi lebih baik lagi. Iya. Memang kalau ada bantuan ininya ya Bu ya, apa yang mau ditanyakan seperti itu memang insya Allah lebih terarah arah pembicaraannya nggih. Ya, ya sekarang isi ya. Kalau menurut Bu Riza yang perlu diperbaiki kita apa Bu? Mungkin intonasi, pemilihan kata yang tepat. Iya, intonasi nggih. Mungkin ya, karena ya saya juga Iya, iya. masih suka Memang belepotan sayanya. sama saya juga nggih. Intonasi dan pemilihan kata yang tepat untuk menggali nggih. Pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam lagi kan kita Iya, ya itu kurang tahu Bu, itu udah mendalami apa belum? belum. Ya belum.
Masya Allah, makasih. Mm-mm. Gimana Bu Okta, sudah selesai? Ya, sebentar Bu. Belum. Sudah jamnya kembali. Kembali ke room Iya.